Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekilas gambaran di season sebelumnya, di mana Sun Wukong sedang diantar oleh boneka Putri Suyi untuk menjalani reinkarnasi. Saat berada di jembatan reinkarnasi, Sun Wukong tampak kebingungan karena jalan di jembatan tersebut sangatlah rumit. Beruntung Sun Wukong bertemu cahaya api yang memandunya agar dapat sampai ke jalan reinkarnasi yang benar. Di istana surga, tiba-tiba lonceng besar menara gerbang utara berbunyi. Ini menandakan bahwa akan muncul sosok iblis besar, dan terlihat bahwa sosok jiwa iblis tersebut berwujud kera. Di samping itu, rombongan Biksu Tong tampaknya mulai berangkat meneruskan perjalanannya lagi ke barat untuk mengembalikan kitab suci. Dalam rombongan tersebut, ada anak naga yang juga bertekad untuk mendapatkan api keabadian untuk dikasihkan kepada kakek naga, mengingat api keabadian adalah kunci keseimbangan yin dan yang di dunia. Dan episode 1 pun dimulai, guys. Scene diawali dengan diperlihatkannya rombongan Biksu Tong bersama murid-muridnya. Setelah meninggalkan benteng sapi, sekarang mereka sudah sampai di tempat yang gelap, di mana tempat tersebut sangat banyak sekali monster-monster yang mengganggu mereka. Mereka pun kemudian bertekad mengerahkan seluruh tenaganya untuk segera menghabisi pasukan monster tersebut, mengingat tempat perhentian berikutnya sudah semakin dekat. Dan akhirnya sampailah mereka di sana. Mereka sekarang sudah berada di depan tanah retakan bumi. Xiaoyu pun merasa aneh ketika di tempat itu. Dia merasa di bawah tempat tersebut sangatlah sunyi. Wuqing pun segera memperingatkannya untuk hati-hati, karena di bawah sana merupakan jurang yang tak ada batasnya. Sekali terjatuh di sana, maka takkan bisa kembali lagi. Melihat medan tempat tersebut sangatlah sulit untuk dilewati, Cupat Kai pun merasa hampir putus asa. Dia sebenarnya sudah kapok ketika melewati tempat tersebut terakhir kali, dan dia berangan-angan apabila Sun Wukong berada di dalam rombongan tersebut, pastilah mereka dapat melewatinya dengan mudah. Biksu Tong pun mengingatkan lagi kalau sekarang Sun Wukong sedang menjalani takdirnya sendiri. Tetapi walaupun begitu, Biksu Tong merasa bahwa ia akan bertemu lagi dengan Sun Wukong. Scene kemudian beralih di Istana Langit. Lonceng besar menara gerbang utara yang berbunyi menandakan bahwa akan muncul sosok iblis besar, dan dewa di situ mempunyai firasat sangat buruk. Dan ketika melihat bahwa sosok jiwa iblis tersebut berwujud kera, sang dewa langsung menebak kalau itu adalah Sun Wukong. Dewa mata tiga tersebut tidak percaya Sun Wukong bisa berinkarnasi karena ia telah membunuhnya. Dan dengan percaya diri, ia mengatakan kalaupun Sun Wukong mempunyai kemampuan untuk berinkarnasi lagi, maka dia akan membunuhnya lagi, guys. Di sisi lain, Tathagata pun juga merasakan hal yang sama. Ia kemudian mengecek di mana keberadaan kelahiran iblis besar tersebut. Dan dengan pusaka roda Xuantiannya, ia mengetahui kalau itu berasal dari Gunung Huakuo. Scene kemudian beralih di Gunung Huakuo. Terlihat Gunung Huakuo sekarang sangat gelap dan gersang, dan dipimpin oleh Raja Kera yang berbadan hitam dan berbulu putih bernama Bairan. Tampaknya Bairan memimpin Gunung Huakuo dengan semena-mena. Terlihat ia sedang menyiksa kera-kera yang tidak nurut padanya. Dia memaksa kera-kera di situ untuk memakan manusia agar masuk ke dunia kegelapan. Tetapi sebagian kera-kera di situ menentangnya. Sebagian dari mereka masih taat pada peraturan Raja Kera pendahulu, yaitu Sun Wukong. Bairan pun sangat marah terhadap kera-kera yang tidak nurut padanya. Ia langsung menghajar mereka. Lalu tiba-tiba
Bairan langsung menyuruh anak buahnya memeriksa benda tersebut. Walaupun dengan ketakutan, tetapi anak buah kera tersebut tidak punya pilihan lagi. Dengan ragu-ragu, ia berjalan mendekati bola batu tersebut. Dan ketika tampaknya bola tersebut tidak bergerak sama sekali, menunjukkan kalau itu hanyalah bola biasa. Dan mereka pun lega dan malah tertawa. Tapi tiba-tiba... 没什么，只是普通的石头。Terlihat setelah ledakan tersebut muncul sosok remaja kera. Ia bingung dengan keadaan di sekitarnya. Ia juga lupa dengan dirinya sendiri. Yang ia ingat hanyalah kalau ia habis berlarian di jembatan. 记得一直在桥上奔，是只猴子。本来睡得好好的。 Tiba-tiba dari bawah muncul banyak bola cahaya. Masing-masing bola terdapat gambar berbagai wajah. Dan saat melihat itu, kera tersebut tampak mengenali dan teringat akan orang-orang yang ada di situ. Mulai Sui, Tathagata, api keabadian, dan lain-lain. Sehingga ia pun sadar bahwa bola-bola tersebut adalah ingatannya. Dan sebelum ingatan-ingatan tersebut meninggalkan dirinya, ia segera menyerapnya. 还没消失。 Dan setelah menyerap semuanya, ia pun sadar kalau ia adalah... 我是齐天大圣孙悟空。 Tapi kemudian Wukong heran dengan tubuhnya, karena tubuhnya sekarang menyusut menjadi anak kecil, seolah-olah ia baru terlahir kembali. Melihat hal itu, Bairan langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sun Wukong. Ya elah, dengan kemampuan anak buah seperti itu, mana mungkin bisa melukai Sun Wukong ya guys. 给我干掉他！ Sun Wukong malah senang. Kebetulan banget hal itu bisa untuk melemaskan otot-ototnya yang kaku karena sudah lama ia tidak bertarung. Dengan mudah Sun Wukong bisa menghajar semua anak buah Bairan. Dan setelah mereka semua dihajar, Bairan mulai menyadari kalau itu benar-benar Sun Wukong. Tetapi ia tidak takut. Dengan sombong ia langsung menyerang Sun Wukong. 那小猴子了！ Setelah dihajar, tampaknya ia tidak kapok. Malah ia menyalahkan Sun Wukong yang telah pergi ke alam surga dan tidak pernah kembali, dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Bairan, dulu yang hanya seekor kera kecil yang selalu mengagumi Sun Wukong, kini sudah besar dan merasa sudah terlanjur mampu menggantikan posisi Sun Wukong sebagai Raja Gunung Huako. Dan ia tidak rela posisinya saat ini diambil alih lagi oleh Sun Wukong. Dengan sesumbar, ia akan melawan Sun Wukong. 我以取代你！我要和你一决死战！ Tanpa pikir panjang, Wukong langsung berubah menjadi kera raksasa dan menghajar Bairan dengan membabi buta. Setelah mengajar Bairan, Sun Wukong langsung memperingatkan Bairan kalau Gunung Huakuo tidak pernah memiliki musuh asing. Setiap hari di sana bisa hidup tanpa beban. Bahkan jika Sun Wukong tidak ada, mereka masih bisa hidup dengan baik. Wukong menyayangkan kenapa Bairan sampai rela untuk terjatuh ke dalam jiwa kegelapan. Mendengar hal itu, Bairan tetap keras kepala. Ia tidak mau disalahkan karena memang ia masuk ke jurang kegelapan agar cepat menjadi kuat seperti Sun Wukong. 我想变得像你一样强。 Dan dengan sisa kekuatannya, ia kembali menyerang Sun Wukong. Akan tetapi kera-kera di situ kemudian memuja Sun Wukong. Mereka sangat bahagia atas kembalinya Sun Wukong. Tetapi Sun Wukong yang masih terbawa emosi gara-gara Bairan, ia tidak mau ada yang mengganggunya dan kemudian ia berubah bentuk menjadi semula. 吵死了！滚开！别来烦我！ Ia juga masih kesal dengan keadaan Gunung Huakuo-nya saat ini. Ketika ia tinggal selama bertahun-tahun, malah menjadi seperti ini. Dan tiba-tiba ada yang menyeletuknya dari belakang. Dan ternyata ia adalah Tathagata.
Setelah saling sapa, ia kemudian merayu Sun Wukong untuk menemaninya menyelesaikan urusannya di Asura. Sun Wukong tampaknya enggan dan mau pergi, tetapi Tathagata menjelaskan kalau setelah urusan tersebut bisa terselesaikan, maka Biksu Tong dan teman-temannya akan dengan mudah melewati rintangan dalam perjalanannya dan tragedi alam surga 16 tahun lalu akan terungkap kebenarannya. Mendengar hal itu, Sun Wukong kemudian berubah pikiran. Singkat cerita, sampailah Tathagata dan Sun Wukong di depan kerajaan Asura. Sun Wukong bertanya kepada Tathagata bantuan apa yang ia butuhkan darinya. Tathagata kemudian menjelaskan bahwa tujuannya ke sana adalah untuk mengambil pedang Kaisar Sitian. Dijelaskan 300 tahun lalu saat pertempuran pasukan surgawi dan Asura, pedang Kaisar Sitian yang melambangkan keadilan tertinggal di kota Bengkalai di kerajaan Asura. Maka jika mereka bisa mendapatkan pedang tersebut, maka akan bisa mengetahui bagaimana kegelapan di surga. Sang kaisar yang saat ini juga bersikeras ingin merebut api keabadian yang dengan itu bisa menyelesaikan masalah surga, sehingga apabila masalah surga selesai, maka bisa membuat Biksu Tong dalam perjalanannya mengembalikan kitab suci akan jauh lebih lancar. Mendengar hal tersebut, sebenarnya Wukong malas berurusan dengan surga lagi. Tetapi Tathagata tak mempedulikannya dan memberi tugas kepada Wukong bahwa Tathagata akan menarik perhatian semua pejuang Asura dan Raja Asura, sedangkan tugas Wukong adalah pergi ke reruntuhan medan perang, yaitu tempat di mana pedang tersebut berada, dan mengambil pedangnya. Dan setelah nanti selesai, gulungan yang diberikan Tathagata kepada Wukong akan memberitahu langkah apa yang dilakukan selanjutnya. Dengan kata lain, nantinya mereka mempunyai tugas masing-masing, sehingga nantinya mereka tidak bersama. Saat masuk ke dalam kerajaan, Tathagata menjelaskan poin penting kepada Wukong tentang Asura. Asura adalah dewa perang. Di tempat tersebut, kekuatan adalah kehormatan yang paling tinggi. Siapa yang paling kuat maka akan dihormati. Para penduduk di situ sangat berani dan tidak takut mati. Bahkan para dewa pun tidak berani mengusik negara tersebut. Sejak kecil mereka dididik untuk menjadi kuat. Siapapun yang lemah maka akan tersingkirkan. Mereka juga sangat kejam, apalagi dengan orang luar. Bahkan dengan saudaranya sendiri saja mereka tidak segan-segan untuk saling membunuh jika hal itu diperlukan. Tathagata kemudian bercerita tentang Raja Asura yang bernama Luohuo. Luohuo terlahir memang sudah sangat kuat, tetapi sebenarnya ia mempunyai hati yang baik dan tidak ingin membunuh. Tetapi di kerajaan Asura terdapat kompetisi pengadilan, di mana ketika menginjak remaja maka harus melewati percobaan di dalam kompetisi pengadilan tersebut. Anak-anak yang selamat dan paling menonjol di dalam percobaan tersebut akan mendapatkan penghargaan dan bebas memilih untuk bergabung dengan pasukan 3 Raja Asura. Luohuo sebenarnya tidak ingin membunuh, tetapi dia tidak punya pilihan lagi, sehingga dengan kemampuan dan bakatnya ia pun terpaksa membunuh para remaja yang menyerang dirinya di dalam percobaan kompetisi pengadilan. Para penonton pun dibuat sangat kagum dengan Luohuo dan menobatkan ia untuk menjadi pejuang Asura dan bebas memilih bergabung dengan pasukan dari 3 raja. Tetapi sikap Luohuo sangat mengejutkan. Ia tidak memilih bergabung dengan raja siapapun dan ia malah memilih untuk mengasingkan diri karena ia sadar dengan 3 raja yang saling bersaing dan saling menyerang itu malah menimbulkan konflik internal sesama suku Asura dan malah membuat suku Asura menjadi semakin lemah. Dan jika ada tersebut terus berlanjut, maka suku Asura akan punah. Mendengar cerita tersebut, Sun Wukong pun mengusulkan kepada Tathagata bagaimana kalau langsung menantang dan mengalahkan Raja Asura dan merebut pedang Kaisar kembali. Tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Tathagata kemudian melanjutkan ceritanya kembali betapa kuatnya Luohuo saat ini. Lanjut cerita tentang Luohuo. Beberapa tahun kemudian Luohuo kembali ke Asura. Tiba-tiba ia datang dan langsung masuk ke dalam pengadilan.
dan melapor kepada ketua pengadilan untuk menantang semua petarung tiga raja. 我族铁律、武力与杀生，带着所有的财产。20等斗士罗侯，斗战三王座下所有斗士的出生的盟。 Bahkan ia akan mengubah sistem Asura dengan dia menjadi raja seorang diri. Melihat kesombongan Luohuo, para petarung di situ kemudian marah. Tetapi dengan satu serangan saja dari Luohuo, mereka semua langsung tumbang, guys. 理由是什么？有代价。我讨厌修罗族的制度。 Dengan ganasnya Luohuo mengalahkan para petarung di situ dengan mudah. Bahkan tak terasa, ia sudah bertarung selama 10 hari 10 malam tanpa tidur, tanpa makan dan minum. Dimana sekarang sudah tidak ada lagi petarung yang sanggup menantang Luohuo lagi. Mereka pun sangat takjub dengan kekuatan Luohuo, hingga akhirnya pengadilan memutuskan Luohuo pun dinobatkan sebagai seorang raja. 有效，愿意追随的上前。拜见西王。 Tathagata lanjut bercerita kalau ia telah mengenal Luohuo 300 tahun lalu, sehingga ini juga salah satu alasannya untuk datang ke sini. Dan tiba-tiba seorang penjaga kota pun datang menyambut mereka. Tathagata pun langsung menyampaikan maksudnya kalau mereka ingin bertemu dengan sang raja gila, yaitu Luohuo. Tetapi penjaga di situ yang bernama Guisa tampaknya tidak ramah. Ia langsung menyerang. Sun Wukong yang sangat semangat untuk bertarung langsung meladeninya dong. Dan bersamaan dengan itu, para petarung-petarung Asura kemudian ramai-ramai mendekati Tathagata. Karena ada kebanggaan tersendiri ketika mereka bisa membunuh Tathagata yang seorang dewa surgawi. Tathagata pun merasa tidak ada gunanya jika ia bertarung di situ, karena itu akan menguras tenaga dan menghambat tujuannya. Lalu kemudian ia pun bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan. Tampaknya orang-orang dari Asura pun tidak terima karena menganggap Tathagata sebagai orang luar tidak layak untuk mengajukan banding di pengadilan. Tetapi Tathagata pun tahu kalau aturan sebenarnya di negeri Asura bahwa semua orang boleh mengajukan banding, baik itu orang dalam ataupun orang luar. Beruntung kemudian ketua pengadilan yang bernama Huji datang. Ia membenarkan apa yang dikatakan Tathagata. Tetapi ia juga memperingatkan Tathagata kalau suku Asura dengan suku Tathagata selamanya akan tetap musuh. Tathagata pun menjelaskan kalau memang ia ada keperluan yang sangat penting dengan Raja Gila, hingga ia mendesak untuk datang ke sini. Dan Huji pun langsung menginstruksikan kepada seluruh petarung Asura bahwa pengadilan akan segera dimulai. Singkat cerita, pengadilan pun dimulai yang dipimpin oleh Huji. Isi pelaporannya adalah untuk menemui Raja Gila. Dengan banding, Tathagata akan menantang semua petarung yang paling kuat di situ. Sehingga seluruh petarung semua berkumpul di pengadilan, dan saat ini kota terbengkalai dalam keadaan kosong. Ini adalah strategi Tathagata agar Wukong nanti dapat mengambil pedang dengan mudah. Para petarung-petarung di situ marah karena merasa diremehkan oleh Tathagata yang berani-beraninya menantang semua petarung. Petarung-petarung Asura pun banyak yang berebutan karena membunuh dewa tingkat tinggi seperti Tathagata akan memberikan kemuliaan yang besar. Hingga kemudian Baigou pun memaksa untuk maju duluan, disusul dengan teriakan para penonton yang mendukungnya. Tapi tiba-tiba Tathagata yang mengira Baigou sudah kalah ternyata bangkit dan menyerang lagi, guys. Tetapi serangan Baigou masih dapat diatasi dengan mudah oleh Tathagata. Hingga kemudian Baigou ngamuk dan mengeluarkan jurus terkuatnya, dan tampaknya itu membuat Tathagata sedikit kewalahan.
Sun Wukong yang menyadari kalau petarung Asura cukup kuat dan berjumlah banyak, maka ia pun bermaksud untuk segera menjalankan tugasnya. Bersamaan dengan itu, Hu Ji yang tampaknya curiga dengan Tathagata dan Wukong kemudian menyuruh burung elang untuk melaporkan kepada Raja Gila bahwa Tathagata dan Sun Wukong datang ke sini. Melihat pertarungan tersebut, tampaknya anak Raja Gila kagum dengan kemampuan Tathagata memukul Bai Gou. Mengingat Bai Gou adalah pejuang yang hebat, tetapi Hu Ji menjelaskan kalau Tathagata memang dewa yang sangat hebat. Ia teringat akan pukulan pembunuh Tathagata yang dulu masih tidak terkendali dan tidak selembut seperti sekarang ini. Dan apabila Tathagata serius, maka Bai Gou akan dengan mudah dikalahkan. Dan pertarungan pun masih berlanjut. Begitu Tathagata melihat kelemahan Bai Gou, ia langsung memukul tangan Bai Gou hingga patah. Tetapi Bai Gou tidak menyerah begitu saja, ia langsung menyerang dengan tangan satunya. Tetapi kali ini tampaknya Tathagata segera menyelesaikannya. Para penonton di situ kaget dan terpana dengan kemampuan Tathagata yang dengan cepat ketika melihat kelemahan Bai Gou langsung mengalahkannya. Dan petarung selanjutnya pun datang guys. Ia bernama Gu Toudou. Tampaknya ia juga sudah kenal lama dengan Tathagata. Dengan percaya diri, Gu Toudou yakin akan mengalahkan Tathagata. Pemimpin pengadilan di situ kemudian menegaskan kepada Tathagata, selama seseorang terus menantang, maka pengadilan tidak akan pernah berakhir. Dengan cepat, Gu Toudou langsung menyerang dengan ganas, sehingga membuat Tathagata agak ngos-ngosan guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan Raja Asura yaitu Luohuo. Tampaknya ia sekarang lagi menemani anak-anak untuk ujian berburu binatang liar. Dan tiba-tiba datanglah pesan dari burung elang kalau Tathagata dan Wukong datang. Dan Raja Gila itu pun langsung berbalik arah dan siap menyambut Tathagata dan Sun Wukong. Sun Wukong pun sudah berhasil menyusup di kota terbengkalai, di mana tempat ini sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Semua petarung Asura saat ini sedang berkumpul di pengadilan untuk melihat Tathagata bertarung. Wukong pun mulai mencari pedang yang dimaksud, tetapi ketika mencari di tempat reruntuhan perang 300 yang lalu ini, Sun Wukong menemukan banyak sekali pedang di sana. Sehingga ia pun bingung karena Tathagata tidak menjelaskan ciri-ciri pedang kaisar yang akan diambilnya. Sun Wukong lalu asal ambil beberapa pedang saja. Dan ketika ia sibuk dengan barang bawaannya, tiba-tiba ada kilatan cahaya petir yang membentuk bayangan pedang. Dan akhirnya mata Sun Wukong pun tertuju pada satu pedang yang tertancap di atas yang berwarna emas dan beda dengan pedang-pedang lain. Sehingga ia pun yakin bahwa itulah pedang yang dimaksud. Ia pun langsung bergegas mengambilnya. Tetapi tiba-tiba dan ternyata itu adalah sang Raja Gila, Raja Asura, dan Sun Wukong pun ketahuan guys. Ketika Wukong mengetahui kalau pedang kaisar tersebut nganggur di tempat itu, berdebu selama 300 tahun dan tidak terpakai, maka Wukong pun mencoba nego kepada Raja Gila untuk menyerahkannya saja. Tetapi Raja Gila menjelaskan kalau pedang tersebut ibarat piala yang dimenangkan dengan darah 300 tahun lalu, merupakan simbol kehormatan suku Asura. Sehingga apabila ingin mengambil rampasan dari suku Asura, maka hanya ada satu jalan guys, yaitu bertarung. Tanpa rasa takut, Sun Wukong pun meladeninya. Yakin dengan kekuatannya, Raja Gila pun mengatakan bahwa Wukong tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi kemudian ia memberikan keringanan kepada Wukong. Apabila Wukong bisa mengambil tengkorak di tubuhnya, maka ia akan menyerahkan pedang tersebut. Mendengar hal tersebut, Wukong tambah bersemangat untuk bertarung. Adu pedang gila dengan tongkat emas pun sangat sengit.
Tetapi tiba-tiba tubuh Wukong terkena pedang gila hingga tubuhnya terpisah. Tetapi tenang aja guys, ternyata itu semua hanya tipuan. Wukong langsung merapalkan jurus Kage Bunshin-nya. Walaupun Raja Gila sedikit kewalahan menghadapi tubuh Wukong yang banyak itu, tetapi tetap saja ia masih bisa menghadangnya. Ketika Wukong melihat ada kesempatan, tiba-tiba tampaknya tongkat sakti raksasa Wukong berhasil memojokkan Raja Gila. Tapi tiba-tiba 就不要勉强。那个，我是不是下手太重了啊？ dengan jurus pedang kacau yang tak terlihat tersebut, keadaan menjadi berbalik. Wukong menjadi kewalahan hingga akhirnya tubuhnya berubah menjadi wujud aslinya, yaitu kera raksasa. Tetapi dengan tubuh raksasa Wukong, Raja Gila semakin menjadi-jadi dan meningkatkan kekuatannya. Dengan tebasan-tebasan yang dilancarkannya, membuat kera raksasa tersebut terpental. Shin kemudian beralih memperlihatkan pertarungan Tathagata. Guitudao sedikit meremehkan Tathagata. Dia mengatakan kalau kekuatan Tathagata 300 tahun lalu jauh lebih kuat daripada sekarang. Mendengar hal itu, Tathagata pun sedikit terpancing untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan jurus Buddha tidurnya, dengan mudah ia memukul dengan keras Guitudao hingga tersungkur. Tentu semua orang kaget dengan serangan Tathagata barusan, termasuk Guitudao. Ketika melihat anak laki-lakinya yang menyemangati dia dari tribun penonton, dengan susah payah ia berusaha bangkit. Dan ketika ia mengeluarkan sisa tenaganya untuk menyerang Tathagata, tiba-tiba setelah membunuh Guitudao, Guisa pun langsung sesumbar. Ia yang merasa dirinya lebih kuat dari Guitudao mengatasnamakan harga diri suku Asura bahwa yang lemah seperti Guitudao tidak pantas menjadi pejuang kelas 1. Guisa merasa lebih sanggup untuk mengalahkan Tathagata, sehingga ia pun memprovokasi para penonton agar mendukung dirinya. Dan dia juga bertanggung jawab, anak Guitudao akan diasuhnya. Tetapi kemudian ia juga menuntut hadiah. Jika dia berhasil mengalahkan Tathagata, maka ia ingin mempunyai anak dengan Huji. Wah, lancang banget ya guys. Di situ kemudian Tathagata pun meminta izin untuk bicara. Dia menilai kalau terlalu mengagungkan kemenangan itu hanya akan mengakibatkan kematian. Maka dari itu, sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, suku Asura selayaknya harus saling menghormati dan tidak menindas yang lemah. Karena sejatinya orang yang kuat adalah orang yang bisa menghormati yang lebih lemah. Mendengar ceramah Tathagata, sebenarnya semua orang setuju dan di dalam hatinya sadar bahwa perkataan Tathagata benar adanya. Tetapi mereka terlanjur berprinsip ala negeri Asura, di mana yang kuat bisa menindas yang lemah. Gak banyak cincong, Guisa pun langsung mengajak Tathagata untuk bertarung. Dia sesumbar bahwa dia sudah mengetahui trik Tathagata dalam bertarung, yaitu mengamati kekuatan musuh dan kemudian melakukan serangan balik. Ia langsung merilis jiwa petarungnya dan mengeluarkan jurus tebasan belati haus darah. Tetapi dengan mudah Tathagata langsung memukul kelemahan dari Guisa. Bahkan di serangan kedua, Tathagata langsung melumpuhkan Guisa dengan pukulannya.
Semua orang pun kaget melihat Guisa kalah begitu cepat. Tetapi tiba-tiba ternyata semua itu hanyalah rencana Guisa. Dan kondisi pun berbalik. Tusukan belati yang dilancarkan Guisa membuat darah dari tangan Tathagata tidak bisa berhenti, sehingga membuat keuntungan tersendiri bagi Guisa. Ia pun langsung menyerang Tathagata dengan sangat agresif, hingga kemudian ia mengeluarkan jurus yang mengerikan, yaitu formasi kapak pelahap jiwa. Di arena pertandingan, para penonton mengira bahwa Tathagata sudah kalah karena mendapat serangan brutal formasi kapak pelahap jiwa yang luar biasa dari Guisa. Tetapi ternyata dengan santainya Tathagata duduk bersila dan tubuhnya dipenuhi oleh cahaya dewa. Guisa pun tidak terima dan akan menyerangnya lagi, tetapi hanya dengan jarinya saja Tathagata bisa menangkis kapak milik Guisa. Hingga kemudian Tathagata mengeluarkan jurus tapak Budanya untuk menyelesaikan pertarungan. Akan tetapi Tathagata pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Guisa. Untung saja sang dewa Buddha suci tersebut masih bisa mengendalikan emosinya. Tathagata pun menganggap kalau pertarungan ini sudah selesai. Melihat belas kasih dari Tathagata sang dewa Rulai, para penonton pun heran. Tathagata pun meneruskan ceramahnya. Dia menerangkan kepada semuanya bahwa kebencian dan saling membunuh itu tidak ada gunanya, dan dalam agama manapun pasti dilarang, karena selain berdosa tetapi juga akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi penduduk Asura yang sudah terbiasa perang sampai mati tetap saja tidak menghiraukannya, apalagi Guisa. Ia langsung meneruskan serangannya lagi. Akan tetapi tak disangka Raja Gila memutuskan bahwa pertarungan Tathagata sudah berakhir dengan mengalahkan 3 petarung top di Asura. Mendengar hal itu, semua penonton pun kecewa atas keputusan tersebut. Akan tetapi mereka juga menghargai keputusan rajanya. Melihat teman lamanya, Raja Gila pun tampaknya sedikit bahagia. Tetapi ia pun juga sedikit jengkel dengan Tathagata karena diam-diam telah berencana menyusup ke pengadilan negerinya dan menyuruh Wukong untuk sembunyi-sembunyi mencuri pedang kaisar. Sehingga semua rakyat pun terkejut karena mereka baru menyadarinya. Tathagata pun langsung menanyakan kabar Wukong. Ternyata dengan kecerdasannya, Wukong pun berhasil mengambil tengkorak di tubuh Raja Gila, sehingga mau tidak mau Raja Gila yang sangat menjunjung tinggi kehormatan tersebut kemudian mempersilahkan Wukong untuk mengambil apapun yang dia mau dan menyuruhnya untuk segera pergi. Wukong pun langsung mengambil pedang Kaisar Sitian. Dia pun kagum ketika melihat pedang tersebut. Walaupun pedang tersebut sudah tertancap di situ selama 300 tahun, akan tetapi masih mengkilat dan tak berdebu. Akan tetapi setelah mencabut pedang tersebut, tiba-tiba datang petarung-petarung Asura yang tidak terima dengan kedatangan Wukong. Dan agar pedang tersebut aman, Wukong langsung menelan pedang tersebut, guys. Dengan gesitnya, ia langsung melewati hadangan para pejuang Asura dan melarikan diri. Dan di situ Raja Gila berpesan untuk menantangnya kembali ketika Wukong menjadi lebih kuat. 后我会有些
Dan ketika Wukong berada di tempat yang dirasa aman, ia pun membuka gulungan dari Tathagata. Tiba-tiba keluarlah Buddha mini yang suaranya mirip dengan Tathagata. Wukong merasa kagum dengan Buddha mini tersebut karena terlihat sangat lucu. Buddha mini tersebut menyampaikan pesan Tathagata bahwa ada dua hal lagi yang harus cepat dilakukan untuk menyelamatkan dunia. Dan untuk tugas ini tidak perlu menunggu Tathagata. Tetapi tampaknya Wukong tidak serius menanggapinya karena ia juga jengkel mengingat Tathagata sudah berjanji kalau selesai mengambil pedang ia akan dikasih info tentang tragedi 16 tahun yang lalu. Tetapi ini malah diberi tugas lagi guys. Tugas tersebut adalah menyerahkan pedang Kaisar Sitian kepada Dewa Sasin dan harus diberikan langsung. Mendengar hal itu, Wukong sebenarnya berat melakukannya mengingat alam surga dan Dewa Sasin adalah tempat dan orang yang sangat dibencinya. Tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya asik juga ya ke sana. Selain sudah 16 tahun tidak berkunjung, bisa juga membuat keributan di sana. Beralih ke Tathagata, rencana pencuriannya sekarang sudah terlanjur ketahuan guys, sehingga membuat rakyat Asura jengkel kepadanya. Raja Gila pun menanyakan maksud Tathagata mengapa ia mau mengambil pedang tersebut, mengingat Tathagata kan sudah diusir dari surga. Tetapi Tathagata menjelaskan kalau ia mencuri pedang tersebut bukan karena perintah dari alam surga, tetapi ini untuk menjaga dunia agar tetap seimbang. Tetapi ia tidak bisa memberitahu kepada semuanya rencana dia setelah ini dan buat apa pedang tersebut. Raja Gila sekedar nostalgia dengan Tathagata bahwa ia masih ingat apa yang mereka perbincangkan 300 tahun lalu, bahwa dahulu saat mereka bertarung mati-matian, Tathagata kemudian mengajak untuk berdamai. Dengan ceramahnya yang menyentuh hati, ia pun menjelaskan kalau kebencian dan dendam adalah perilaku yang sangat buruk. Perbuatan tersebut hanyalah akan menimbulkan korban dan kematian di kedua suku. Dan orang sekelas Raja Gila dan Tathagata harusnya tidak larut dalam perbuatan hal tersebut. Mendengar hal itu, Raja Gila tampaknya mulai sadar dan masih terngiang-ngiang kebenaran yang disampaikan Tathagata tersebut. Tetapi walaupun Raja Gila suka dengan sikap Tathagata dan sudah menganggapnya sebagai teman, tetapi ia harus bersikap tegas kepada Tathagata dengan harus mengurung Tathagata di Asura atas perbuatannya sampai waktu yang ditentukan guys. Scene kemudian beralih di alam surga. Terlihat Dewa Sasin yang sedang lapor kepada Kaisar Sitian bahwa Biksu Tong dan rombongannya sekarang sudah sampai di tanah retakan bumi. Mendengar laporan tersebut, Kaisar Sitian tampak acuh dan ia mengatakan kalau ia mempunyai rencananya sendiri dan menyuruh Sasin segera pergi. Ternyata Kaisar Sitian kemudian masuk ke aula bayangan dan menyuruh dua orang tersebut untuk pergi ke tanah retakan bumi dan merebut api abadi dari rombongan Biksu Tong. Beralih ke rombongan Biksu Tong, terlihat Patkai yang sedang bermain-main dengan Xiao Yu. Mengingat tempat tersebut amatlah berbahaya, apalagi ketika malam, mereka pun memutuskan untuk berjaga-jaga sampai subuh. Melihat Bailang bermain-main sendirian, Ao Sui pun merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menanyakan api keabadian. Ia pun memanggil Bailang. Ia kemudian menawari Bailang untuk mengajari rahasia menggunakan jiwa naga dengan imbalan. Beruntung Xiao Yu pun tiba-tiba datang. Melihat gelagat Ao Sui yang mencurigakan, ia pun langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol Ao Sui. Tetapi di tengah pembicaraan mereka, Bailang dengan polosnya menjelaskan kalau Xiao Yu yang merupakan adalah api keabadian. Biksu Tong kemudian juga menanyai Ao Sui tentang pengalamannya ketika ia kembali ke suku naga. Dan Ao Sui pun menceritakan kalau ia diterima dengan baik dengan tubuhnya yang semakin kuat dan juga tampaknya kutukan Ao Sui pun sekarang telah diangkat. Biksu Tong pun bertanya lagi apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ao Sui pun bercerita kalau ia beruntung bertemu dengan naga yang unik, yaitu nenek moyang naga. Xiao Yu pun tampak kaget karena naga yang dimaksud kemungkinan adalah naga yang berada dalam mimpi buruknya. Sehingga hal itu membuat Biksu Tong agak mencurigai Ao Sui. Melihat hal itu, Ao Sui ngambek dan pergi begitu saja.
身，万中无一的龙。 Singkat cerita, malam semakin larut. Mereka semua sampai ketiduran kecuali Aosue. Akan tetapi tiba-tiba pasukan monster mendatangi mereka dari dasar jurang. Zombie yang menyerang rombongan Biksu Tong pun semakin banyak, hingga mereka kewalahan. Dan Biksu Tong selalu mengingatkan kepada murid-muridnya agar fokus untuk melindungi Xiaoyu. Tetapi karena zombie semakin banyak, Xiaoyu pun terkepung. Tetapi beruntung, Aosue dengan kekuatan naga birunya berhasil melindungi Xiaoyu. Melihat hal itu, Biksu Tong pun kagum dengan kekuatan Aosue yang sekarang. Kemudian Biksu Tong pun menginstruksikan Wuqing untuk melaksanakan rencananya. Tetapi apakah rencananya? Tonton sampai habis biar tahu ya guys. Tiba-tiba Wuqing langsung mengeluarkan pusaran pasir hingga gerombolan zombie di dekat Xiaoyu pun terpental. Dan setelah badai pasir tersebut berlalu, Aosue merasa inilah saat yang tepat untuk mengambil Xiaoyu yang merupakan api keabadian. Dan gercep, Aosue pun langsung membawa kabur Xiaoyu guys. Bailang pun langsung curiga karena kekasihnya hilang, sehingga mereka pun sadar kalau Aosue telah membawanya. Dan bersamaan pasukan zombie yang semakin banyak, mereka pun langsung lari mengejar Aosue. Dan setelah dirasa aman dan saat ini ia telah mendapatkan Xiaoyu yang merupakan api keabadian, Aosue langsung memanggil kakek naga kuno yang bernama Najia. Dijelaskan kalau Najia ini yang menyuruh Aosue untuk mengambil api keabadian untuknya ya guys. Aosue ini dengan terpaksa melakukannya karena kekasih Aosue saat ini sedang disandra oleh naga kuno tersebut. Aosue segera menagih kepada naga kuno tersebut untuk segera menyerahkan Aoling, kekasihnya. Akan tetapi naga kuno tersebut tampak ingin menginginkan Xiaoyu dulu, sehingga Aosue pun mengancam untuk menjatuhkan Xiaoyu ke dalam jurang. Tetapi naga kuno tersebut tak mempedulikan Aosue, ia langsung mengambil Xiaoyu dan segera menyerap api keabadian tersebut. Akan tetapi tiba-tiba dan inilah strategi Wuqing tadi guys. Mereka berdua pun akhirnya menyadari kalau itu bukan Xiaoyu yang asli, melainkan hanyalah jurus pasir Wuqing. Dan naga kuno pun langsung marah terhadap Aosue. Akan tetapi Biksu Tong muncul guys. Ia menyayangkan sikap Aosue. Dia menyarankan agar Aosue harusnya cerita kepadanya agar mereka bisa membantu, bukan malah diam-diam mengkhianati Biksu Tong dan mencuri api keabadian. Dan Biksu Tong pun juga memarahi naga kuno tersebut karena telah memaksa Aosue untuk mengkhianati teman-temannya. Tetapi Aosue di situ malah marah kepada Biksu Tong. Ia menganggap Biksu Tong lah yang telah menggagalkan rencananya kali ini untuk menyelamatkan kekasihnya yang saat ini disandra oleh naga kuno. Bahkan Aosue mengatakan kalau Biksu Tong selalu ingin menang sendiri, dan adu mulut pun terjadi. Aosue kemudian mengungkit-ungkit tentang kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan Biksu Tong sambil marah-marah hingga ia akan menyerang Biksu Tong. Tetapi dengan cepat Biksu Tong langsung menangkisnya. Dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit.
杀得很小Melihat hal itu, naga kuno tertawa sendiri. Melihat dua orang yang saling bertengkar, ia pun malah merasa senang. Walaupun kemampuan Aosui sekarang sudah meningkat, tetapi kemampuannya masih belum cukup untuk menandingi Biksu Tong. Dan Biksu Tong pun tidak segan-segan untuk mengeluarkan kemampuannya dan menghajar Aosui hingga terluka. Tetapi Aosui yang keras kepala dan masih kesal karena dia gagal untuk menyelamatkan Aoling. Ia pun semakin marah dan tidak menyerah untuk menghajar Biksu Tong. Di sisi lain, yang lain pun mengintip dari balik gunung. Xiaoyu pun khawatir dengan Biksu Tong dan menyarankan agar murid yang lain membantunya. Tetapi Pat Kai menenangkannya karena ia tahu bahwa kemampuan Biksu Tong masih di atas Aosui. Dan ketika melihat naga kuno, Xiaoyu pun sedikit ketakutan karena memang benar naga tersebutlah yang berada di dalam mimpinya dan membunuh teman-temannya semua di dalam rombongan. Dan Aosui pun semakin marah dan berusaha mengeluarkan kemampuannya. Akan tetapi tetap saja Biksu Tong berhasil mengajarnya dan mengunci tubuhnya. Akan tetapi tiba-tiba Xin kemudian beralih di penjara alam surga. Tampak Dewa Timur Chi Guotian yang sedang dibelenggu. Namun tiba-tiba ia merasakan kedatangan seseorang yang ternyata ia adalah Dewa Utara, yaitu Pisa Mentian. Dewa Utara penasaran kenapa Dewa Timur yang melepaskan Tathagata sehingga ia rela tertangkap dan dipenjara oleh Kaisar Langit. Kemudian Dewa Timur menjelaskan kalau Tathagata bukanlah pengkhianat. Dia juga memberitahu kepada Dewa Utara bahwa Kaisar Langit sekarang sudah berubah dan ada jiwa-jiwa kegelapan yang bersembunyi di alam surga yang sekarang sudah tidak terkendali. Dewa Timur di situ merasa bersalah karena dari awal ia tidak menghentikan jiwa kegelapan tersebut dan hanya Tathagata yang bisa menghentikan semua ini. Sehingga itulah alasan Dewa Timur yang melepaskan Tathagata. Setelah mengetahui hal itu, Dewa Utara pun mengatakan kalau ia akan bersiaga dan dia bertekad selama ada dirinya ia tidak akan membiarkan jiwa kegelapan mengendalikan alam surga. Tetapi kemudian ia memprediksi kalau Kaisar Langit akan mengeksekusi Dewa Timur. Dan karena ini merupakan tempat yang sebenarnya terlarang untuk dikunjungi, maka ia pun segera pergi. Dan setelah Dewa Utara pergi, Dewa Timur berkata kalau ia tidak khawatir dengan kematiannya. Yang ia khawatirkan hanyalah runtuhnya alam surga. Dan ia yakin kalau Kaisar Langit tidak akan membunuhnya, mengingat perjuangannya bersama ketika berperang mati-matian 300 tahun yang lalu dengan negeri Asura. Dan diawali pelayan Dewa Sasin yang tak sengaja menemukan catatan Dewa Sasin bahwa ternyata Dewa Sasin menyelidiki kembali pembunuhan pelayan istana yang bernama Miluli. Dan ternyata pelayan tersebut bersekongkol dengan Kaisar Langit dan ia pun segera melaporkannya. Kaisar Langit dan gerombolan gelapnya pun menyadari Sasin akan menghalangi rencananya. Dan mereka juga sudah mengetahui kalau Tathagata sudah bertindak dan saat ini pedang Kaisar sudah tercabut. Sehingga Kaisar Langit pun membuat rencana untuk menghasut Dewa Sasin. Mendengar hal itu, mereka pun sangat senang dengan rencana tersebut. Keesokan harinya, terlihat anggota kegelapan sedang menangkap seorang pelayan istana. Dewa Sasin pun segera menyadari hingga kemudian ia mencegatnya. Sehingga pertarungan pun tak terelakkan lagi. Tetapi kemampuan Dewa Sasin yang sangat tinggi dengan mudah bisa membekuk oknum kegelapan tersebut.
dan Dewa Sasin pun langsung menginterogasinya. Akan tetapi oknum kegelapan tersebut bangkit dan tidak menyerah dan menyerang Dewa Sasin dengan kekuatan penuh, sehingga Dewa Sasin pun terpaksa menggunakan jurus Buddha Tangan 1000. 真是讨厌！没收浮屠！ Tetapi tetap saja oknum kegelapan tersebut berhasil melarikan diri. Tetapi setelah pertarungan tersebut, Dewa Sasin tampaknya mengenal jurus yang dipakai oknum kegelapan tadi. Dan ketika ketemu pelayan-pelayan istana, Dewa Sasin yang punya wajah tampan tersebut langsung disorak-soraki oleh para pelayan istana, yang ternyata banyak yang fans sama Dewa Sasin, guys. Tetapi Dewa Sasin tidak memperdulikannya dan ia langsung pergi mengejar oknum kegelapan tadi. Dewa Sasin pun kemudian berhenti di tempat kaburnya oknum kegelapan tadi, dan ternyata itu adalah kediaman sang jenderal mata tiga, yaitu Dewa Sanyan. Sehingga ia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi di dalam jenderal mata tiga tersebut tidak ada. Akan tetapi Sasin malah menemukan mayat seorang pelayan. Tampaknya ini merupakan strategi oknum kegelapan tadi untuk menghasut Sasin dengan dewa-dewa yang lain, guys. Dan tiba-tiba seorang pelayan pun memanggil Dewa Sasin atas perintah Kaisar Sitian. Di tempat Kaisar Sitian kemudian mulai menghasut Sasin. Ia pun mengatakan maksud ia memanggil Dewa Sasin. Kaisar Sitian menceritakan bahwa di alam surga sudah ada jiwa-jiwa kegelapan yang sudah masuk cukup dalam dan akrab dengan lingkungan alam surga. Kaisar Sitian bercerita seolah selama ini ia membiarkan jiwa kegelapan dan diam-diam menyelidikinya selama bertahun-tahun agar tidak menakuti musuh, sehingga ia nanti dapat membedakan mana teman dan mana musuh. Karena sangat sulit sekali sekarang ini membedakan antara teman dan musuh. Dan ia berkata kalau jiwa kegelapan sekarang ini telah menyusup dari prajurit surga, pelayan istana hingga dewa tingkat tinggi. Dan Kaisar Sitian pun menghasut Sasin bahwa jenderal mata tiga pun sudah jatuh dalam kegelapan. Dan ia berbohong kalau Sasinlah yang satu-satunya yang ia percaya saat ini. 连为天界屡建功绩的三爷，令我失望至极的是三眼神将。 Dan demi kelangsungan alam surga, Kaisar Sitian pun menginstruksikan Sasin agar segera bertindak. Dan di tengah malam, Kaisar Sitian pun diam-diam berkumpul dengan geng kegelapannya. Dengan sambil meminum darah dari salah satu pelayan istana yang telah ditangkapnya, Kaisar Sitian pun menginstruksikan kepada geng kegelapannya agar menunggu hasil dari rencananya kali ini, yang telah menghasut Sasin agar menangkap para penduduk alam surga yang mencurigakan. Bahkan mereka berharap Dewa Mata Tiga bisa terbunuh oleh tangan Sasin, karena Dewa Mata Tiga merupakan salah seseorang yang mungkin dapat menghalangi rencana mereka. 还未到时候，我了解杀心，即便他心存杀心之手，除掉他，年今后必定会成为我们的障碍，也是我的暗影。现身只需要等，不愿的。 Sin kemudian beralih memperlihatkan Sasin yang menggerebek kediaman Dewa Sanyang. Ini terpaksa dilakukan Sasin karena ia sudah punya bukti bahwa ada mayat pelayan yang ternoda oleh jiwa kegelapan di kediaman tersebut. 指控是暗魂，发现了被暗魂所害的。你陷害，你也不相信我。 Dewa Sanyang pun tidak terima karena memang ia tidak bersalah dan ia tidak melakukan hal tersebut. Dan ia pun menghunuskan tombaknya kepada Dewa Sasin, sehingga mereka berdua pun hampir bertarung, guys. 那就只有动武了。 Di situ Dewa Mata Tiga pun menjelaskan kalau mungkin ini adalah rencana kegelapan yang menghasut mereka. Tetapi mau tidak mau Dewa Sasin pun harus menangkap Dewa Mata Tiga tersebut untuk mengetahui lebih lanjut. Akan tetapi ia pun juga diam-diam berbisik kepada Dewa Mata Tiga kalau apabila kedepannya ada ketidakadilan, maka mereka berdua pun bisa melakukan tindakan bersama-sama. Sehingga Dewa Sanyan pun akhirnya mau menuruti untuk ditangkap saja.
agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan ketika hendak memborgol, para prajurit pun ketakutan dan gemetaran kalau Dewa Mata Tiga tersebut ngamuk dan menghajar mereka. Akan tetapi beruntung Jenderal Sanyan pun akhirnya nurut saja guys. Sehingga para prajurit pun merasa lega dan Dewa Sasin pun melanjutkan perburuannya. Dan yang jadi sasaran berikutnya adalah salah satu jinggang yang bernama Jiangdu. Dia pun tidak terima untuk ditangkap. Akan tetapi dan perburuan pun terus berlanjut. Siapapun yang mencurigakan maka akan langsung ditangkap oleh Dewa Sasin, tak terkecuali para prajurit dan pelayan. Bahkan semua pelayan di Istana Barat pun dijadikan tersangka oleh Dewa Sasin. Sehingga hal itu membuat Raja Istana Barat marah. Tetapi Dewa Sasin menjelaskan kalau semua ini ia lakukan untuk keberlangsungan alam surga. Walaupun berlebihan, karena memang hanya ini yang bisa ia lakukan sementara, mengingat saat ini sangat sulit membedakan antara kebenaran dan kegelapan. Ditambah lagi saat ini Sasin masih terpengaruh oleh hasutan Kaisar Langit. Dan saat berjalan dengan pasukannya, Dewa Sasin tiba-tiba berhenti. Mungkin dia sedikit merasakan sesuatu. Dan ternyata Sun Wukong sedang mengendap-endap dan ia sekarang sudah berada di Istana Langit. Lihat kan naga kuno yang diselimuti badai pasir. Tampaknya dia sudah masuk jebakan Su Wuqing. Ketika melihat ada kesempatan, Wuqing pun segera mengambil jiwa naga kekasih Aosue, yaitu Aoling. Akan tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Naga kuno masih bisa menahan Wuqing dan malah menghajar Wuqing dengan kekuatan fisiknya. Dan kini giliran Cupatka yang menyerang naga kuno tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan strategi rombongan Biksu Tong yang dilancarkan belum membuahkan hasil, mengingat naga kuno mempunyai kekuatan dan pengalaman bertarung di atas mereka semua. Sehingga jalan satu-satunya agar mereka semua bisa menyelamatkan Aoling, maka harus bersama-sama bersatu melawan naga kuno tersebut. Sehingga Aosue pun menjadi dilema. Dia sangat ingin bergabung dengan teman-temannya untuk menyelamatkan Aoling, akan tetapi ia juga sangat ketakutan dengan naga kuno tersebut. Dan tak nunggu lama lagi, Biksu Tong, Cupatka dan Bailang langsung mengeroyok naga kuno tersebut. Akan tetapi naga kuno yang mempunyai kekuatan yang besar masih dapat mementahkan serangan mereka bertiga. Naga kuno pun langsung mendekati Xiaoyu. Akan tetapi tiba-tiba dan setelah Xiaoyu bergabung kembali dengan rombongan, naga kuno pun menjadi marah dan menantang mereka semua. Akan tetapi Biksu Tong dan murid-muridnya pantang menyerah. Bailang dan Cupatka langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Sehingga hal itu memberikan kesempatan Biksu Tong untuk menangkap tubuh naga kuno.
Dengan tertangkapnya naga kuno tersebut di tubuh Biksu Tong, maka Wuching pun segera bertindak untuk menyelamatkan Aoling. Akan tetapi dengan kekuatan listriknya, naga kuno bisa mementahkan siapapun yang akan berusaha mengambil Aoling dari sisinya. Hingga kemudian Biksu Tong sudah tidak kuat lagi dan keadaan menjadi berbalik. Dengan Biksu Tong sekarang tercekik oleh naga kuno dan tidak bisa apa-apa lagi. Melihat teman-temannya semua sudah terjatuh karena berusaha mati-matian menyelamatkan kekasihnya, ditambah lagi gurunya yang nyawanya sedang di ujung tanduk, maka Aosue pun langsung memberanikan diri hingga dapat memukul naga kuno sampai terpental. Dan ketika ada kesempatan, saatnya Wuching bertindak lagi. Dengan menggunakan rantai kutukan yang dikaitkan dengan batu besar, rantai tersebut langsung membelenggu tubuh naga tua tersebut. Hingga kemudian Patke melemparkan batu besar yang sudah tertali dengan naga kuno ke dalam jurang yang tak terbatas. Aosue di sana merasa sangat syok. Ia mengira kalau Aoling tidak selamat dan ikut terjatuh dengan naga kuno. Akan tetapi ternyata setelah Aosue merasa lega karena jiwa kekasihnya sekarang sudah berada di genggamannya, tetapi tampaknya mereka belum bisa bersantai-santai karena mereka sadar kalau naga kuno tidak akan mati semudah itu. Kemudian Aosue segera mengajak mereka untuk pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum naga kuno tersebut kembali lagi. Saat mereka semua berlari, Aosue penasaran dengan semua yang terjadi selama ini. Biksu Tong pun menceritakan sekilas tentang awal kecurigaannya terhadap dirinya dan segera menyusun strategi. Dan beruntung, dengan kekompakan mereka semua, sekarang mereka bisa mengatasi keadaan ini dan berhasil membawa Aoling ke tangan Aosue lagi. Setelah begitu lama mereka berlari, tampaknya Wuching masih merasa kalau naga kuno tersebut masih hidup. Ia merasakan rantai kutukannya sudah rusak. Tampaknya naga kuno tersebut berhasil melepaskan rantai kutukan yang mengikatnya. Dan benar saja, tiba-tiba akan tetapi keadaan sekarang berbeda. Aosue yang sudah sadar dengan kesalahannya dan jiwa kekasihnya yang sudah berada di genggamannya bertekad untuk bersatu dengan rombongan untuk bersama-sama menghadapi naga kuno tersebut. Naga kuno itu pun langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu serangan fenomena langit yang berupa badai dengan kekuatan penuh yang membuat semua rombongan Biksu Tong kewalahan menahannya, sehingga Xiaoyu pun terpental dan hampir jatuh ke jurang. Akan tetapi beruntung Bailang masih dapat menyelamatkannya. Aosue pun langsung berusaha memukul langsung naga kuno untuk menghentikan badai tersebut. Akan tetapi naga kuno tersebut dengan mudah malah mengajar Aosue. Bahkan naga kuno tersebut berniat akan membunuh Aosue, tapi tiba-tiba Patke pun mengatakan kalau Aosue adalah sahabatnya dan dia tidak akan membiarkan naga tua tersebut membunuh Aosue. Disusul dengan Wuching. Dengan ilmu pasirnya, ia kemudian mengalihkan perhatian naga tua tersebut. Melihat ada kesempatan, Biksu Tong pun langsung melancarkan pukulan terkuatnya kepada naga kuno tersebut yang membuat naga kuno tersebut terpental. Akan tetapi kesulitan mereka tidak sampai di situ. Tiba-tiba muncul lagi pasukan monster zombie kegelapan yang akan mengepung mereka semua.
又是啊 阴魂不散。 Shin kemudian beralih di kegelapan alam surga, meneruskan cerita episode lalu bahwa Dewa Sasin yang sudah banyak menangkap dewa-dewa kuat di alam surga dan memasukkan mereka ke dalam penjara terapung. Maka ini menjadi kesempatan emas untuk Kaisar Sitian. Kaisar Sitian mengatakan kalau ia akan mengunjungi satu-satu dewa-dewa kuat yang ada di penjara dan ia akan membunuh mereka satu persatu. Dan setelah dewa-dewa tersebut menghilang satu persatu di penjara terapung, maka pasukan kegelapan akan bergerak menyerang alam surga. Wah, emang dasar licik ya Kaisar Sitian ini guys. Shin kemudian beralih di penjara terapung alam surga dan tampaknya Sun Wukong tahu-tahu sudah menyusup ke sana guys. Dan ketika melihat musuh bebuyutannya di penjara, Wukong merasa sangat senang guys. Wukong pun merasa ini saat yang tepat untuk balas dendam. Akan tetapi 睁大你的狗眼！你是谁？ 不如就现在！停下来！ 趁人之危，传出去不好听。 怎么看也不是我的队。你现在变得这么小， 当了阶下囚，竟然还这么小！ Dan Wukong pun kembali meneruskan perjalanannya sembunyi-sembunyi untuk memeriksa keadaan alam surga dan membiarkan musuh bebuyutannya yaitu Dewa Mata Tiga dengan keadaan tidak bisa melakukan apa-apa di penjara. Dan Wukong melanjutkan jalan-jalannya di alam surga. Dia pun heran seluruh penjara terapung dipenuhi oleh tahanan. Wukong pun dikagetkan karena salah satu sel penjara terapung tersebut bergerak, yang ternyata itu adalah Kaisar Sitian. Tampak ia sedang menemui Dewa Timur. Dewa Timur pun mengatakan kalau sudah lama ia menunggu kedatangan sahabatnya tersebut. Setelah mereka berdua bertatap muka, Dewa Timur pun penasaran tentang Kaisar Sitian yang banyak bersembunyi beberapa tahun terakhir ini. Sehingga Kaisar Sitian pun mengatakan bahwa memang tujuan ia kesini adalah untuk menjelaskan hal tersebut. Walaupun Dewa Timur dipenjara oleh sahabatnya sendiri, tetapi ia masih tetap menganggap bahwa Kaisar Sitian merupakan sahabatnya. Ia pun mengajak untuk mengingat-ingat dan bernostalgia saat mereka bertempur bersama di negara Asura 300 tahun yang lalu. Dewa Timur pun bersyukur mereka akhirnya bisa melewati pertempuran yang dahsyat tersebut. Akan tetapi tidak dengan Kaisar Sitian. Ia merasa kalau belum pulih dengan bayang-bayang pertempuran itu. Ia merasa bersalah telah membuat keputusan yang menyebabkan banyak sekali nyawa prajurit yang melayang sia-sia. Sehingga ia pun merasa depresi. Bahkan setelah itu para dewa banyak yang tidak mempercayainya. Sehingga ia pun menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Dan itulah yang membuat Kaisar Sitian lepas kontrol dan bergabung dengan kegelapan. 让我发现了一个，果然已经知道了，堕落真是快乐呀。 Dewa Timur pun miris melihat sahabatnya yang merupakan seorang pemimpin akan tetapi terjatuh dalam kegelapan. Ia pun berasumsi apakah itu karena pedang keadilan Kaisar yang tertinggal di Asura, dan ternyata memang itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan Kaisar Sitian jatuh dalam kegelapan. Sehingga Dewa Timur pun bertekad ingin membantu sahabatnya tersebut dengan pergi dan mendapatkan kembali pedang tersebut. Akan tetapi Kaisar Sitian menolaknya. Ia yang sekarang sudah tidak membutuhkan pedang tersebut dan ia memilih hidup bersama dengan kegelapan. Dewa Timur yang sangat menentang kegelapan pun bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Kaisar Sitian. Akan tetapi tiba-tiba Kaisar Sitian pun meminta maaf dan ingin kembali ke dalam kebaikan dan lepas dari kegelapan. Ia juga mengatakan ada cara lain selain mengambil pedang tersebut, yaitu ia akan meninggalkan alam surga untuk membersihkan dosa-dosanya. Tak disangka Kaisar Sitian pun memohon dan meminta Dewa Timur untuk menggantikannya sementara menjadi Kaisar Langit. Dewa Timur yang terbayang bahwa betapa sakitnya proses yang harus dilewati untuk menghapus dosa-dosa di istana Sun King, sehingga hal itu membuat Dewa Timur terharu dan ia kemudian memegang sahabatnya dan mencoba menenangkan Kaisar Sitian.
会知道你曾堕落安稳。 Akan tetapi tiba-tiba 可是你的智，你对我都是不满的。 seketika ada banyak pedang yang menusuk tubuh Dewa Timur yang membuat tubuhnya terluka. Dan Kaisar Sitian mengaku kalau ia ingin membunuh Dewa Timur seperti ini karena ia sadar Dewa Timur merupakan dewa tingkat tinggi dan tidak mudah untuk membunuhnya dengan bertarung secara adil. Kaisar Sitian pun melemparkan tubuh Dewa Timur ke bawah. Sitian menganggap Dewa Timur adalah penghalang untuk mewujudkan alam surga kegelapan di masa depan, sehingga ia pun akan membunuh Dewa Timur dengan jurus pedangnya. 成为暗魂，一位尊崇的天神，我将会开启全新。想要的是全新的未来，对的东西全部。 Akan tetapi tiba-tiba 你竟然还 dan muncullah Sun Wukong, guys. Walaupun sedikit heran dengan postur tubuh Sun Wukong saat ini, akan tetapi Kaisar Sitian dan Dewa Timur sadar kalau itu benar-benar Sun Wukong. 你这一次，孙悟空， Sun Wukong pun langsung gemes melihat Kaisar tua sialan tersebut. Karena di balik topeng surganya, ia adalah jiwa gelap yang memakan daging dan darah manusia. Dan karenanya rombongannya beserta gurunya sangat menderita karena dimanfaatkan untuk mengambil api keabadian yang ternyata hanya untuk obsesinya. Sehingga Wukong sangat marah dan ingin segera membunuh Kaisar tua tersebut. Mendengar ia direndahkan seperti itu, Kaisar juga marah, mengingat seorang kera tak patut membentak seorang kaisar, sehingga Sitian langsung menyerang Wukong. Tetapi dengan lincah Wukong dapat menghindar. Bahkan serangan jurus pedang dari Kaisar Sitian tidak dapat menyentuh rambut Wukong. Hingga kemudian Wukong dapat memukul mundur Kaisar Sitian dengan tongkat saktinya. Sehingga Kaisar pun semakin marah dan mengeluarkan jurus formasi pedangnya. Tetapi tanpa takut sedikit pun Wukong menangkis semua pedang yang sangat banyak sekali. Tetapi lama-lama Wukong tampak kewalahan. Bahkan ia tak bisa mendekat kepada Sitian karena banyaknya dan rapatnya jumlah pedang yang menyerang Wukong. Akan tetapi tiba-tiba setelah Kaisar Sitian terpukul jauh menghantam sel penjara atas, Wukong pun memuji pukulan Dewa Timur. Akan tetapi Dewa Timur sudah tidak kuat lagi dan badannya ambruk. Dia kemudian menyuruh Wukong untuk segera pergi. Dan dengan cepat Wukong pun langsung pergi dengan membawa Dewa Jenderal Timur tersebut. Kaisar Sitian pun masih bisa bangkit. Ia mengatakan bahwa Sun Wukong dapat menjadi pion baginya. Dan Kaisar Licik tersebut menghancurkan jalan utama penjara terapung untuk mengamankan dewa-dewa yang telah dipenjara agar nantinya tidak dapat mengganggu. Tin kemudian beralih di alam surga. Seketika lonceng langit pun langsung berbunyi, menandakan alam surga kedatangan penyusup dari luar. Sehingga itu mencuri perhatian semua penduduk alam surga termasuk dewa-dewa tinggi. Pasukan surga pun segera bersiap mengepung Sun Wukong. Dan setelah Wukong mengantar Dewa Timur, ia pun langsung melakukan aksinya, guys. Dengan mudah Wukong pun dapat mengajar pasukan langit yang ingin menangkap dirinya. Kaisar Langit pun kemudian menemui Dewa Sasin agar segera mengatasi Wukong. Dan ia berpesan agar Sasin tidak mengecewakannya. Sehingga Sasin pun langsung menyuruh pasukan terbaik untuk menangkap Wukong. Dan kalau perlu ia pun akan turun tangan sendiri. Di sisi lain, Wukong pun dengan lihai menghajar pasukan-pasukan langit beserta kapal-kapal langit yang mengepung dirinya.
Bahkan dengan tubuh kebalnya, Wukong dapat mementahkan gerombolan anak panah yang menyerang dirinya. Anggota Jinggang pun datang mengeroyok Wukong. Bahkan salah satu di antara mereka mengeluarkan mantra ular raksasa, tetapi dengan mudahnya Wukong menghancurkannya seperti cacing. Akan tetapi tiba-tiba setelah Wukong terikat seperti mumi oleh mantra pengikat surgawi, muncullah dua jinggang berotot yang memukul Wukong dari dua arah. Tetapi tiba-tiba mereka semua terpental guys. Tak disangka Wukong merubah wujudnya menjadi kera raksasa. Saat menjadi kera raksasa, Wukong teringat akan pesan gurunya tentang pentingnya mengendalikan diri dan janganlah terlalu kasar. Sehingga Wukong pun tidak membunuh dua jinggang yang menyerangnya, akan tetapi hanya menampar dua jinggang tersebut hingga terlempar jauh merusak bangunan. Dengan tubuh raksasanya, Wukong pun mengamuk dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya, membuat semua jinggang-jinggang terpental menjauh dari Wukong. Dan Wukong pun merilis tongkat sakti raksasanya untuk menghancurkan kapal-kapal langit yang mengepung dirinya. Hingga kemudian Wukong memutar-mutar tongkatnya untuk memukul mundur semua prajurit yang akan menyerang dirinya. Tetapi tampaknya satu-satunya jinggang cewek di situ menyadari bahwa Wukong menghancurkan semua bangunan hanya untuk memukul mundur dan tidak membunuh siapapun. Pasti Wukong mempunyai alasan tertentu. Begitu juga Dewa Timur yang melihat hal tersebut. Wukong pun berteriak dan menantang siapa lagi dewa yang berani menghadapinya. Dan tiba-tiba setelah beduk-beduk halilintar tersebut berjajar di depan Wukong, Dewa Barat langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Raungan Agung dari Surga. Akan tetapi jurus tersebut tidak melukai Wukong sama sekali dan hanya membuat Wukong bergeser mundur sedikit. Bahkan Wukong mengatakan kalau jurus barusan hanyalah seperti angin kecil guys. Dan tiba-tiba dari atas langit Kaisar Sitian sudah mengepung Wukong lengkap dengan prajurit-prajurit dan dewa-dewa yang menaiki kapal langit. Di situ Sitian mengatakan kalau ia amat kesal dengan Wukong karena kedua kalinya Wukong memporak-porandakan istana langit seperti ini, sehingga Kaisar Sitian tidak bisa mentolerir lagi perbuatan Wukong dan ingin mengurung Wukong dan tak akan pernah mengeluarkan lagi sampai hari kiamat. Mendengar hal itu, Wukong menjadi geram. Ia sangat jijik melihat Sitian berkata sok suci di hadapan semua orang, tetapi aslinya ia adalah pemimpin kegelapan. Dan Wukong pun bersiap menyerang Kaisar Sitian secara langsung. Akan tetapi Jenderal Dewa Selatan yang berada di samping Kaisar tak tinggal diam guys. Ia kemudian mengeluarkan harta kesayangannya, yaitu Kumbang Sutra Baja, untuk meringkus Wukong. Tiba-tiba muncullah banyak kumbang yang merubung tubuh Wukong dengan mengeluarkan sutra yang bisa melilit seperti jaring, sehingga Wukong pun tidak bisa menggapai Kaisar Sitian dan membuat Wukong terjatuh ke tanah. Disusul serangan dari Jenderal Dewa Barat berupa tembakan Raungan Agung yang membuat Wukong terpelanting. Sehingga hal itu membuat Wukong tak berdaya. Ditambah lagi semakin Wukong bergerak, jaring tersebut semakin menjerat tubuh Wukong. Melihat ada kesempatan, para jinggang pun kemudian mengeroyok Wukong dengan jurus andalan mereka masing-masing. Tampak Wukong hanya bisa pasrah diajar habis-habisan oleh para dewa langit. Akan tetapi tiba-tiba, walaupun Wukong kembali ke tubuh kecilnya, ia dapat dengan mudah mengalahkan serbuan para jinggang. Dan tampak Wukong masih semangat dan ceria, bahkan tidak terlihat luka sedikit pun di tubuhnya.
Di hadapan semuanya yang ada di situ, Wukong tiba-tiba membuat pengumuman dan memberitahu kepada orang-orang mereka semua telah salah menuduh sama lain. Lantas Wukong membuka kedok bahwa Kaisar Sitianlah yang sebenarnya pemimpin jiwa-jiwa kegelapan. Sehingga hal itu mengagetkan semuanya. Tampak ada lembaran daun-daun sakura yang mendekati Wukong, dan ternyata Dewa Sasin sudah berada di belakang Wukong. Dan tiba-tiba dan setelah Sasin berhasil menangkap Wukong, ia pun menyindir Jenderal Selatan yang gagal bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang sudah terhubung dan menyatu dengan Sang Master, bukan seperti Jenderal Selatan yang memiliki banyak harta tetapi tidak menguasai semuanya. Tanpa pikir panjang, Sasin pun segera menyerahkan kubus 8 sisi yang di dalamnya ada Wukong tersebut kepada Sang Kaisar. Dan Sasin juga melaporkan kalau rantai penjaga penjara terapung sudah terpotong, sehingga ia dan pasukannya akan segera melacak mereka agar tahanan dewa-dewa di dalamnya tidak menghilang. Melihat kerja bagus Sasin, Kaisar pun sangat puas. Ia pun tiba-tiba memuji Sasin secara berlebihan dan menyuruh Sasin untuk membiarkan penjara terapung menghilang. Sehingga hal itu membuat Sasin menjadi curiga, guys. Dan benar saja, semua kapal-kapal langit yang mengelilingi alam surga sekarang sudah ditunggangi oleh jiwa-jiwa kegelapan. Sehingga hal itu mengagetkan semua orang yang ada di situ. Dewa Barat dan Sasin pun juga merasakan keanehan di kapal tersebut. Dan tak disangka, di situ Kaisar Sitian pun mengatakan kalau tugas Sasin sudah berakhir hari ini. Ia akan mengatur ulang alam surga dengan raja baru, jenderal baru, dewa baru yang semuanya di bawah naungan kegelapan. Seketika para jenderal bayangan hitam pun turun dari kapal dan menyerang prajurit-prajurit alam surga. Yang hal itu membuat Dewa Barat marah dan mengajak rekannya yaitu Dewa Utara untuk segera mengambil tindakan. Akan tetapi ternyata Dewa Utara juga tim kegelapan, guys. Seketika Dewa Barat pun kaget. Kaisar Sitian pun kemudian memberikan pengumuman kepada semuanya bahwa ia di bawah naungan kegelapan akan membawa era kejayaan baru di alam surga. Seketika tubuhnya berubah menjadi terlihat muda dan dipenuhi oleh aura kegelapan. Bahkan aura kegelapan dari Kaisar Sitian meluas dan menutupi seluruh langit, sehingga hal itu berpengaruh terhadap para prajurit surga. Kaisar Sitian kemudian memperingatkan Sasin agar jangan melawan dan bergabung saja dengan kegelapan. Tiba-tiba Ning Ning pun juga ikut merayu Sasin untuk bergabung ke dalam kegelapan. Ia juga menyatakan perasaannya bahwa ia sudah lama sangat menyukai Sasin, dan dengan dirinya yang sudah menjadi bagian dari bayangan hitam, ia kemudian menjadi berani untuk menyatakan perasaan cintanya seperti ini. Akan tetapi itu tidak mungkin, guys. Sasin pun menolaknya dan mengatakan kalau arwah jahat tetaplah arwah jahat, dan arwah jahat pastilah selalu menjadi musuh dewa, dan seorang dewa yang punya harga diri tak akan pernah bekerja sama dengan kegelapan. Mendengar hal itu, Jenderal Barat pun sangat senang dan mendukung perkataan Sasin. Akan tetapi itu membuat Kaisar Sitian kecewa. Ia pun mengatakan bahwa dewa yang tidak mematuhinya tidak punya alasan untuk terus hidup di surga ini. Dan Jenderal Kegelapan pun serentak turun dari atas dan menyerang para prajurit alam surga. Mereka menyerang prajurit langit dengan sangat beringas karena mereka telah menunggu pertarungan ini sejak lama, sehingga mereka sangat menikmati pertarungan ini. Diperlihatkan seseorang yang tampaknya tidak asing menyapa Jenderal Dewa Barat. Tampaknya ia mempunyai dendam lama kepada Jenderal Barat, sehingga ia pun ingin membunuh Jenderal Barat dan ingin menggantikan posisi Dewa Jenderal Barat. Di sisi lain, sebagian dari 8 Jinggang di situ bertekad untuk tidak putus asa dan tidak menyerah. Mereka bertekad untuk bertarung mati-matian melindungi surga. Akan tetapi tiba-tiba
muncul sesosok naga yang memakan kepala dari anggota Jinggang tersebut. Sangat miris memang, 2 di antara 8 Jinggang ternyata juga sudah bergabung dengan kegelapan, sehingga hal itu membuat Jinggang yang lain kaget dan suasana pun menjadi semakin kacau guys. Beralih kepada Sasin, tiba-tiba ia diserang oleh Jenderal Kegelapan dari belakang. Tetapi dengan santuy, Sasin bisa menghindarinya dan ia mengatakan kalau Dewa Jenderal tersebut selamanya tidak akan pernah bisa mengungguli dirinya. Kaisar Sitian di situ tiba-tiba juga ikut nimbrung kalau Jenderal Kegelapan sekarang jauh lebih kuat daripada dahulu, sehingga dia terpilih menjadi pelindung bayangan hitam. Dan dengan percaya diri, Jenderal Kegelapan tersebut menyerang Sasin dan bertekad akan membunuh Sasin dan menggantikan posisi Sasin sebagai pelindung surga yang baru. Akan tetapi tiba-tiba, dan ternyata itu adalah siapa lagi kalau bukan Sun Wukong guys. Dengan ceria dan penuh semangat, Sun Wukong mengatakan kalau ia muak dengan wajah jelek para Jenderal Kegelapan. Scene diawali di tanah retakan bumi yang semakin kacau karena pasukan monster iblis zombie datang kembali. Ditambah lagi naga kuno yang ternyata belum mati guys. Bailang pun tetap fokus menjaga kekasihnya karena bagaimanapun juga pasukan zombie terus berdatangan menyerang Xiaoyu dan dirinya. Tambah naga kuno kekuatannya semakin meningkat, bahkan dengan mudah dan hanya dengan mengacungkan jarinya, para monster iblis yang mengeroyoknya seketika hancur berkeping-keping. Dan apapun keadaannya, Biksu Tong tetap pantang menyerah. Ia semakin muak dengan naga kuno yang sombong, sehingga walaupun tenaga sudah terkuras, ia pun ingin menghajar naga tua tersebut guys. Tetapi tak disangka tiba-tiba dengan kekuatan dahsyat api teratai merah, ia pun menembaki dataran tersebut dengan bola-bola api yang mengerikan, sehingga rombongan Biksu Tong menjadi kalang kabut dibuatnya. Akan tetapi diam-diam Wuching menyerang naga tua tersebut dari belakang dan mengeluarkan badai pasir. Disusul dengan Cupat Kai dengan gagah berani menyerang dengan tongkat garbunya. Akan tetapi dengan mudah naga tersebut menahan Cupat Kai dengan tenaga dalam apinya. Dan selama Cupat Kai menahan panasnya api, Biksu Tong langsung gercep menyerang bersama dengan Aosway hingga naga tua tersebut kebingungan dan gagal fokus. Celah tersebut membuat serangan Biksu Tong bisa masuk tepat ke tubuh naga tua tersebut dengan pukulan combo dan diakhiri dengan pukulan telak, membuat naga kuno terpental dan menghantam bukit guys. Sungguh kerjasama yang luar biasa dari rombongan Biksu Tong, membuat mereka pun puas dan tertawa dengan kemenangan mereka lagi. Tapi tiba-tiba tak disangka naga tua bengek masih bisa melancarkan pedang esnya hingga memotong tangan kiri Aosway guys. Dan naga kuno sekali lagi masih bisa bangkit lagi. Dan dengan sombongnya ia mengatakan kalau ternyata jurusnya memang banyak sekali yang semuanya berasal dari langit. Selain teratai merah, petir ungu, badai, masih ada pedang es yang memotong tangan Aosway dan juga sisik naga abadi yang membuat ia tidak bisa terluka oleh serangan-serangan manusia biasa. Sehingga suasana pun semakin mencekam guys. Beralih di alam surga, Kaisar Sitian dibuat heran dengan kembalinya Sun Wukong. Melihat hal itu, Wukong tertawa karena ia berhasil mengibuli sang kaisar. Wukong kemudian mengatakan kalau semua ini hanyalah sandiwara antara Wukong dan Sasin agar Kaisar Sitian menunjukkan sifat aslinya, yaitu jiwa kegelapan. Sasin pun menceritakan kejadian setengah hari yang lalu. Sasin sangat kaget ketika masuk kamar. Tiba-tiba kamarnya diobrak-abrik oleh Wukong guys, sehingga Sasin langsung mau menghajar Wukong. Akan tetapi Sasin kaget melihat sesuatu yang dilemparkan Wukong, yaitu pedang kaisar yang selama ini menancap di negara Asura. Melihat hal tersebut,
Kaisar Sitian masih bisa tertawa dan ia mengatakan walaupun Sasin sudah mendapatkan kembali pedang Kaisar dan mengumpulkan semua pasukan langit saat ini, tetap saja bukan tandingan jiwa kegelapan yang sebentar lagi akan menguasai alam surga. Dan ia pun segera menginstruksikan pasukan kegelapan untuk menyerbu alam surga guys, dan tawuran pun pecah. Melihat alam surga sangat kacau, Wukong tak menyangka dengan keadaan seperti ini. Dahulu kala para dewa bersifat angkuh terhadap dirinya, dan sekarang mereka saling memperebutkan wilayah seperti sekelompok kera. Akan tetapi Sun Wukong bertekad membantu menghabisi arwah kegelapan demi Tathagata. Akan tetapi Wukong masih heran kenapa ia sudah berkeliling di surga, tetapi ia belum menemukan sang kekasihnya yaitu Suyi. Sasin pun heran, Tathagata belum memberitahu tentang keberadaan Suyi kepada Wukong. Dan dengan berat hati ia memberitahu kepada Wukong kalau Suyi sudah meninggal 100 tahun yang lalu, bahkan saat Wukong terperangkap di Gunung Lima Jari. Mendengar hal itu, Wukong sangat syok. Ia pun langsung membuka gulungan yang diberikan Tathagata. Tampak Wukong marah kepada Buddha kecil yang mewakili Tathagata tersebut. Buddha kecil menceritakan sejak Wukong ditangkap oleh dewa karena mengamuk di surga, Suyi merasa sangat bersalah. Berkali-kali ia memohon kepada Kaisar Sitian, akan tetapi tiba-tiba ia menghilang tanpa jejak dengan alasan Suyi mati karena sedih. Sempat Tathagata menyelidiki tentang kematian Suyi, akan tetapi ia gagal. Di akhir pesannya, Tathagata berpesan kepada Wukong, boleh marah, tapi jangan pernah lupakan jalan kebajikan di dalam hatimu. Hal itu membuat Wukong terpukul, bahkan terlihat air mata mengalir dari mata Wukong. Di sisi lain, Sasin dengan mudah menghabisi pasukan kegelapan yang menghalanginya. Beralih ke Dewa Timur, tiba-tiba ia dihampiri oleh Dek Wangting yang dahulu merupakan muridnya. Dan tak disangka sekarang ia menjadi jahat dan tak segan-segan menyerang Dewa Timur dengan kekuatan dan jurus andalan yang ia punyai. Dan di sisi lain, Dewa Barat tampak sedang bertarung sengit dengan Desasing. Tak disangka pukulannya tiba-tiba terjebak di dalam perut Desasing. Seketika perut Sasing berubah menjadi mulut raksasa yang menggigit tangan Dewa Barat hingga berdarah-darah. Kembali ke Wukong, tampak ia sangat marah dengan Sitian atas kematian kekasihnya. Dengan cepat ia menuju Sitian untuk menghajarnya. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Wukong terpental guys. Sepertinya ada yang melindungi tubuh Sitian. Wukong di situ meminta kebenaran tentang kematian Suyi, dan Kaisar Sitian mengatakan kalau Suyi hidupnya menderita karena Wukong, sehingga suatu saat ia mengetahui ayahnya saat melakukan pengorbanan darah, dan tak disangka Sitian langsung membunuh Suyi dan meminum darahnya. Seketika Wukong langsung ngamuk dan menyerang Sitian dengan tongkat saktinya, tapi tiba-tiba dan ternyata itu adalah Jenderal Utara guys. Tak terima dengannya, Wukong pun semakin ngamuk. Ia langsung merubah wujudnya. Akan tetapi tampaknya Jenderal Utara sangat kuat, membuat Wukong kewalahan. Bahkan ia merilis jurus mirip tapak suci berupa kuil cahaya yang menekan Wukong dari atas, sehingga hal itu membuat Wukong tak berdaya dan hampir terbenam oleh kekuatan tersebut. Dan saat di ujung tanduk, ia pun teringat pesan Tathagata dan ia mencoba untuk tenang. Seketika Wukong merubah wujudnya menjadi kecil dan mengeluarkan kaki bunsin yang banyak untuk menghancurkan mantra dari Jenderal Utara dan menyerang balik dengan sundulan maut guys. Dan setelah itu Wukong langsung menyerang Jenderal Utara dengan tongkat andalannya dengan bertubi-tubi.
Dan setelah Wukong membereskan Jenderal Utara, Wukong langsung menghadapkan wajahnya kepada Sitian dan ingin membunuhnya. Saat dendam, Wukong pun menatap tajam wajah sang kaisar yang telah membunuh kekasihnya. Akan tetapi, tiba-tiba dan ternyata Jenderal Utara bangkit lagi guys. Dan ia mengatakan kalau Wukong harusnya segera menghabisinya saat ia terkena serangan telak dari Wukong tadi. Malah ia pun semakin semangat karena bertemu lawan tangguh seperti Wukong. Dan Jenderal Utara pun semakin serius dan mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu Demon Splitting Seal. Seketika muncul perisai kristal berwarna ungu yang mengelilingi Wukong. Dan tanpa pikir panjang, Wukong pun langsung mencoba menyerang Jenderal Utara. Akan tetapi serangan Wukong hanya mengenai perisai cermin Jenderal Utara. Tak diduga, Jenderal Utara sebenarnya berada di atas Wukong yang langsung bisa menyerang Wukong dari jarak jauh. Wukong pun merasa kewalahan. Tekanan pukulan dari Jenderal Utara menjadi sangat besar. Ditambah lagi di dalam perisai kristal ungu tersebut, Jenderal Utara bisa menguasai gerak-gerik Wukong dan bisa menyerang Wukong kapan saja tanpa sepengetahuan Wukong. Wukong mencoba mengandalkan kecepatannya. Melihat ada kesempatan, ia pun langsung menyerang Jenderal Utara dengan sekuat tenaga. Akan tetapi serangan Wukong bahkan hanya mengenai bayangan Jenderal Utara saja guys. Dan tiba-tiba pukulan telak tersebut membuat Wukong terpental dan tubuhnya meledak-ledak hingga Wukong terlempar sangat jauh, terjerembab di bangunan di situ. Dengan sempoyongan, Wukong pun mencoba bangkit. Ia pun melihat alam surga menjadi porak-poranda. Terlihat para pasukan langit kewalahan dan banyak yang mati menghadapi pasukan kegelapan. Bahkan Jenderal Timur dan Barat juga tampaknya terpepet oleh para jenderal kegelapan. Baru saja Wukong tertegun dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba tanpa ampun, Jenderal Utara menyerang Wukong dengan brutal. Dan dengan sisa kekuatannya, Wukong pun mencoba menahan dengan tongkat saktinya. Akan tetapi kekuatan Jenderal Utara masih sangat unggul, hingga kemudian bisa memukul Wukong lagi hingga tongkat sakti Wukong terpelanting. Tanpa ampun, Jenderal Utara kemudian mencekik Wukong dan ia berniat akan membunuh Wukong dengan tangannya. Wukong pun hanya bisa pasrah guys. Akan tetapi tiba-tiba tembakan-tembakan anak panah tersebut membuat Jenderal Utara tak berdaya dan jatuh dari atas. Tak hanya itu, muncul lagi tembakan-tembakan anak panah yang menyerang para pasukan kegelapan. Tampak dari atas langit terlihat cahaya emas yang sangat terang. Seketika muncul beberapa kuda emas yang kemudian membentuk jembatan dengan lantai-lantai dari emas. Dan ternyata itu adalah Dewa Sanyan si mata tiga guys. Melihat hal itu, Wukong pun sedikit lega. Para prajurit langit pun juga sangat gembira melihat kedatangan jenderal terkuatnya. Dan tak hanya itu, dari barak emas tersebut kemudian keluar para dewa dan deva dan para prajurit langit yang sebelumnya terpenjara di penjara terapung. Dan ternyata itu semua memang rencana Dewa Sasin guys. Ia sudah tahu kalau akan terjadi perang besar dengan kegelapan. Pak Setian pun juga tak menyangka rencananya akan dihentikan oleh Sasin seperti ini. Sehingga ia pun menjadi murka. Kemudian ia mengerahkan semua pasukan kegelapan untuk segera menyerbu pasukan langit. Dan perang besar pun pecah lagi guys. Dewa Sanyan pun langsung menghabisi pasukan kegelapan yang menghalanginya. Akan tetapi ia berhenti sebentar ketika melihat Wukong. Tak disangka dua rival ini sekarang bekerja sama untuk memusnahkan kegelapan guys. Hingga kemudian di depan Dewa Sanyan sudah ada Tian Daoxing yang menunggunya. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung berduel.
Tak disangka Daoxing dapat memukul Dewa Sanyan dengan telak, tetapi bersamaan dengan itu, dengan lihai Dewa Sanyan melepaskan tombaknya hingga menembus tubuh Daoxing. Akan tetapi Daoxing tampaknya mempunyai ilmu kebal guys. Tanpa kesakitan ia dengan mudah mencabut tombak yang menembus dadanya. Ia kemudian mengatakan tentang masa lalu bahwa Jenderal Sanyan adalah satu-satunya jenderal yang masih hidup di medan perang di antara 12 dewa. Dan setelah bangkit dari neraka, Daoxing mempunyai ambisi untuk melampaui dan membunuh Dewa Sanyan. Mendengar hal itu, Dewa Sanyan tampak kaget. Ia tak menyangka sahabatnya dulu sekarang menjadi sesat seperti ini. 神将之灵，能被选上真是荣。你来了，我不行了，甘心呐。 Belum selesai Dewa Sanyan merenung, tiba-tiba Daoxing langsung menyerang Dewa Sanyan secara brutal hingga membuat Dewa Sanyan terlempar dan tombaknya lepas dari tangannya. Di sisi lain, tampak Biksu Tong segera menghampiri Aosue yang mengerang kesakitan. Biksu Tong melihat kalau luka Aosue sangat serius. Aosue tampak ketakutan dan ia merasa akan segera mati, sehingga ia meminta gurunya untuk segera menyelamatkannya. Biksu Tong pun langsung menyuruh Wuching dan Patkai untuk menahan naga kuno, sedangkan ia akan menyelamatkan Aosue. Dengan cepat Wuching langsung menyerang naga kuno dengan serangan badainya, akan tetapi naga tua tersebut dengan mudah dapat menahan serangan Wuching. Seketika Wuching tiba-tiba tak bisa menggunakan mantranya, dan hanya dengan menggerakkan matanya, naga kuno dapat membuat serangan Wuching musnah dan hanya meninggalkan topengnya saja. Dan giliran Patkai guys. Akan tetapi tiba-tiba naga kuno menghilang dan muncul dari atas dan balik menyerang Patkai dengan serangan es yang membuat tubuh Patkai membeku seperti patung. Dan naga kuno tersebut langsung menghampiri Biksu Tong dan Aosue dan menyerang mereka berdua. Dengan sekuat tenaga, Biksu Tong pun mencoba melindungi muridnya. Biksu Tong dibuat kebingungan. Ia tiba-tiba merasakan kalau kekuatan mantra tinjunya tak berdaya di hadapan naga tua tersebut. Tampak naga kuno melayang-layang dengan riang. Dengan sombongnya ia mengatakan kalau ia adalah naga terkuat dan memilih bertarung dengannya adalah keputusan yang sangat bodoh. Seketika Wuching dan Patkai pun bangkit guys. Akan tetapi naga kuno melancarkan serangan bola-bola halilintarnya yang membuat semua yang ada di situ kalang kabut, termasuk para monster zombie. Melihat hal itu, Xiaoyu sangat khawatir dengan keselamatan gurunya. Akan tetapi ia juga melihat Bailang di situ juga lagi bekerja keras melindunginya dari serangan pasukan zombie. Melihat kondisi yang demikian, Aosue tampak putus asa. Ia tak kuat lagi hingga kemudian matanya terpejam. Di tengah-tengah tidurnya, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Ternyata itu adalah sahabatnya, yaitu Tian Yusou. Terlibat percakapan di antara mereka berdua, Aosue kemudian mengenang kehidupannya dulu yang tanpa gangguan siapapun. Akan tetapi Tian Yusou di situ kemudian memberikan motivasi kepada Aosue bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki Aosue, dan apakah Aosue akan membiarkannya sia-sia? Bertarunglah sampai nafas terakhir. Ia pun menyuruh Aosue untuk bangkit untuk mengejar mimpi. Jangan sampai Aosue menyesal kemudian hari. Aosue pun mencoba untuk bangkit, akan tetapi ia tak kuasa. Ia takut akan sakitnya mati. Ia pun minta tolong kepada sahabatnya agar membantunya bangun. Dengan terpaksa, Tian Yusou pun mengelurkan tangannya dan ia menenangkan Aosue karena ia akan selalu berada di samping Aosue karena mereka berdua adalah teman sejati. Seketika Aosue pun bisa bangkit. Tiba-tiba ia mengeluarkan jiwa kekasihnya yang dibawanya dan ia melepaskan jiwa Aoling agar bebas untuk pergi kemana. Dan bersamaan dengan itu, tampak naga kuno sedang memepet Biksu Tong, membuat Biksu Tong sudah tak berdaya dicekik oleh naga tua tersebut. Hal itu membuat Aosue marah. Seketika keluar cahaya kemasan dari tubuhnya.
Ia pun segera menyerang naga kuno dan tak disangka guys, kekuatan Aosue sekarang menjadi sangat kuat. Bahkan ia bisa membuat naga kuno terpental dengan keras. Naga kuno yang tak terima kemudian ingin membalasnya, akan tetapi ia malah dihajar oleh Aosue. Bahkan bola halilintarnya dapat ditangkis oleh Aosue dengan tangan kosong. Tampak Biksu Tong pun juga kaget melihat muridnya tiba-tiba menjadi kuat seperti ini. Dan tiba-tiba saja Aosue mengucapkan perpisahan kepada Biksu Tong. Seketika tubuhnya berubah menjadi dua sosok naga yang berwarna kuning dan merah. Dan tampak kedua naga tersebut bersatu menjadi sesosok naga emas yang bercahaya. Dan naga tersebut dengan cepat mengejar naga kuno. Naga kuno pun berusaha membela diri, akan tetapi kekuatan Aosue saat ini tampaknya jauh lebih besar daripada naga kuno. Hingga kemudian Aosue pun berhasil mencekik leher naga tua hingga tak bisa bergerak. Berkali-kali naga kuno mencoba melepaskan jeratan Aosue, akan tetapi percuma saja guys. Lalu tiba-tiba Aosue pun meminta maaf kepada Biksu Tong untuk semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan kepada gurunya. Dan tak disangka dengan sekuat tenaga, Aosue menjatuhkan naga kuno bersama dirinya ke dalam jurang yang tak terbatas. Melihat permintaan maaf tulus dari muridnya, Biksu Tong pun tak bisa tinggal diam. Tiba-tiba saja ia melompat ke dalam jurang untuk menyusul Aosue. Melihat hal itu, Patkai dan Wuching juga segera terjun untuk menyelamatkan gurunya. Akan tetapi tampaknya tangan Wuching tak bisa meraih tubuh gurunya. Dan di sisi lain, Bailang pun juga ingin menyelamatkan gurunya. Akan tetapi ia teringat akan Xiaoyu yang harus ia lindungi, sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk terjun. Akan tetapi tiba-tiba Xin beralih dalam surga. Tampak Wukong dikeroyok oleh pasukan kegelapan. Dan tiba-tiba saja ia teringat akan pedang keadilan Kaisar Langit, sehingga ia pun langsung menghampiri Dewa Sasin. Melihat Wukong ada di dekatnya, Dewa Sasin langsung menyerahkan pedang keadilan Kaisar Langit kepada Wukong untuk dikembalikan ke tempat aslinya, yaitu di puncak gedung Istana Langit. Dan Wukong pun langsung terbang menuju tempat tersebut. Melihat hal itu, Kaisar Sitian langsung menyuruh semua pasukannya untuk menghadang Wukong dan merebut pedang tersebut. Tampak juga Tian Gangxing yang juga ikut mengejar Wukong. Akan tetapi tiba-tiba ia langsung dihentikan oleh Dewa Sasin. Gangxing langsung menyerang Dewa Sasin dengan pukulannya. Dewa Sasin yang sebelumnya meremehkan kekuatan Gangxing, tiba-tiba ia kaget dan merasa kalau kekuatan Gangxing saat ini jauh meningkat. Hingga ia pun berhasil dilempar oleh Gangxing ke tanah. Dewa Sasin pun tampak kesal, bukan karena kekuatan Gangxing, akan tetapi kesal karena gara-gara Gangxing tubuhnya menjadi kotor. Gangxing pun geram dan langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya, yaitu api penyucian Dewa Iblis. Seketika keluar tungku raksasa berbentuk wajah iblis yang mengeluarkan api yang sangat besar. Api tersebut dengan cepat menjalar mendekati Dewa Sasin, disusul dengan keluar pedang-pedang berwarna hitam yang siap menyantap Dewa Sasin. Melihat Dewa Sasin sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, Tian Gangxing sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Ia sangat yakin kali ini Dewa Sasin sudah tak bisa kabur lagi dan hancur dengan serangan tersebut. Akan tetapi tiba-tiba tak disangka Dewa Sasin dengan mudahnya membalikkan keadaan guys. Di sisi lain tampak Dewa Sanlian yang ternyata masih bisa bangkit lagi guys. Dewa Sanlian mengatakan kalau di saat mereka bertempur bersama di zaman dulu itu adalah masa-masa kejayaan. Dewa Sanlian tak mengira kalau Tian Dao menganggap hal itu malah memalukan. Dewa Sanlian mengatakan kalau ia menyayangkan Tian Dao Xing yang sebentar lagi akan mengalami kematian lagi. Hal itu membuat Tian Dao tambah geram sehingga ia akan menyerang lagi. Akan tetapi tidak semudah itu. Dewa Sanlian yang merupakan jenderal terkuat dengan cepat menghindarinya dan segera mengambil tombak saktinya.
Dengan tegas, Jenderal Sun Yan akan menegakkan hukum surga, walaupun itu adalah teman lamanya. Akan tetapi jika sudah mengikuti jalan kegelapan, mau tidak mau Jenderal Sun Yan harus menghabisinya. Ia kemudian mengeluarkan serangan tombak api surgawi yang dahsyat. Di sisi lain, pasukan kegelapan semakin banyak yang akan menghadang Wukong. Tiba-tiba datanglah Dewa Sun Yan dan Sasin membantunya, guys. Disusul dengan para jinggang yang menghajar para pasukan kegelapan. Dan Jenderal Dewa Timur pun juga tak mau ketinggalan, guys. Hingga akhirnya semakin banyak saja pasukan yang akan menghadang Wukong. Akan tetapi Wukong dengan cepat segera menancapkan pedang suci tersebut ke tempatnya. Dan tiba-tiba cahaya suci tersebut menjulang ke langit dan tampaknya perlahan-lahan menghapus aura kegelapan, dan bersama dengan itu tampak cahaya matahari sudah muncul di tanah retakan bumi. Tiba-tiba di alam surga muncul sosok Kaisar Sitian bercahaya emas. Tampaknya itu adalah sosok Sitian yang asli. Ia kemudian berpidato bahwa sinar keadilan akan selalu menerangi surga selamanya. Dia juga sangat heran kenapa sang dewa saja sampai bisa terjatuh dalam kegelapan. Akan tetapi beruntung masih ada dewa-dewa cahaya surgawi yang tidak menyerah. Antara lain Dewa Sasin, Jenderal Timur dan Barat, Dewa Sun Yan, dan para jinggang. Dan juga Sun Wukong yang telah banyak berjasa. Dan Kaisar Sitian pun berterima kasih kepada mereka semua. Seketika tubuh para dewa-dewa dan prajurit pembela kebaikan pulih kembali dan luka-lukanya hilang semua, guys. Dan Sitian pun memuji jasa dari Sun Wukong dan Tathagata yang telah membawa jiwanya kembali ke alam surga sehingga layak mendapatkan penghargaan. Dewa Timur juga merasa lega dengan kembalinya sahabatnya, dan pertarungan sebenarnya baru akan dimulai, guys. Dan setelah cahaya suci alam surga bangkit lagi, maka kemudian Sitian gelap merasa kalau ia akan kalah dan tampaknya sangat berat untuk menguasai alam surga. Sehingga satu-satunya jalan ia akan pergi ke suatu tempat. Wah, kira-kira mau kemana ya, guys? Beberapa pasukan kegelapan pun juga mengikuti Sitian. Melihat hal itu, Wukong langsung mengejarnya. Akan tetapi, tiba-tiba dan ternyata itu adalah rival dari Wukong. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Utara. Dan mereka pun berduel kembali dengan sangat sengit. Akan tetapi Wukong yang saat ini sudah pulih kekuatannya lebih unggul daripada Jenderal Utara. Hingga akhirnya Jenderal Utara terkena bogem tongkat sakti raksasa dengan telak, guys. Dan saat Wukong akan mengejar kembali Sitian gelap, ternyata udah menghilang. Sin kemudian beralih Sitian gelap dan Jenderal Selatan akan memasuki sebuah tempat. Sitian mengatakan bahwa untuk menghadapi serangan balik dari dewa-dewa alam surga, maka jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada seseorang. Akan tetapi Sitian dan rombongannya tampak memasuki tempat tersebut. Tampak di depan kuil terdapat pilar-pilar kuno yang berjajar rapi, dan mereka pun masuk, guys. Di dalam kuil tersebut tampak terdapat 3 peti mati. Ningning mengatakan bahwa mereka akan menyambut ulang tahun seseorang yang saat ini lebih awal dari yang direncanakan. Dan Sitian mengatakan kalau sosok tersebut adalah ayah dari semua jiwa-jiwa kegelapan. Dan tiba-tiba dan bangunlah seseorang yang bangkit dari salah satu peti mati di situ, guys. Wah, siapa sebenarnya sosok ini? Dan selamat penasaran ya, guys. Karena dengan inilah film Sising Ji season 4 tamat. Dan belum ada info nih season 5-nya resmi keluar kapan. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya, guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.